Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Cinta Dewi, NPM 2050200077, kelas B, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pasundan, Angkatan 2020. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori perilaku konsumen. Baik, teori perilaku konsumen yang akan saya bahas pada kali ini yaitu yang pertama ada pendekatan ordinal atau ordinal approach. Pendekatan ordinal menyatakan bahwa daya guna suatu barang tidak perlu diukur, cukup untuk diketahui dan konsumen mampu membuat urutan tinggi rendahnya daya guna yang diperoleh dari mengkonsumsi sekelompok barang. Tokohnya adalah J. Hicks dan R. J. Allen. Pendekatan yang dipakai dalam ordinal adalah indifferent curve atau IC. Indifferent curve atau IC ini adalah kurva yang menunjukkan kombinasi dua macam barang konsumsi yang memberikan tingkat kepuasan yang sama. Selanjutnya ada asumsi pendekatan ordinal. Asumsi pendekatan ordinal ini terdiri dari beberapa asumsi. Yang pertama, konsumen rasional. Maksud dari asumsi konsumen rasional ini adalah tujuan dari konsumen mengkonsumsi suatu barang itu untuk memberikan kepuasan terhadap dirinya dengan batasan pendapatan. Yang kedua, konsumen mempunyai pola preferensi terhadap barang yang disusun berdasarkan urutan besar kecilnya daya guna. Maksud dari asumsi kedua ini yaitu konsumen melihat barang ini dari segi kegunaannya. Jadi mampu mengurutkan dari yang besar daya gunanya ke barang yang lebih kecil daya gunanya. Asumsi yang ketiga yaitu konsumen mempunyai sejumlah uang tertentu. Maksud dari asumsi ini adalah konsumen harus mempunyai uang untuk memenuhi semua kebutuhannya. Yang keempat, konsumen selalu berusaha mencapai kepuasan maksimum. Nah, maksud dari asumsi ini adalah konsumen harus berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan maksimumnya walaupun hanya mempunyai uang yang sebatas saja. Kemudian yang kelima yaitu konsumen konsisten. Artinya, bila A lebih dipilih daripada B, lebih disukai daripada B, dan tidak berlaku sebaliknya, B lebih disukai daripada A. Yang keenam yaitu berlaku hukum transitif. Artinya, bila A lebih disukai daripada B dan B lebih disukai daripada C, maka A lebih disukai daripada C. Dasar pemikiran dari pendekatan ini adalah semakin banyak barang yang dikonsumsi, semakin memberikan kepuasan terhadap konsumen. Selanjutnya di sini ada kurva dari indifference curve atau IC. Indifference curve atau IC ini terdapat beberapa penjelasan. Yang pertama, turun dari kiri atas ke kanan bawah. Implikasinya antar barang harus terjadi trade-off atau saling meniadakan. Yang kedua, cembung ke arah yang tidak origin. Kenapa? Karena disebabkan oleh adanya MRS atau marginal rate of substitution. MRS adalah kesediaan kegunaan untuk melepaskan satu satuan barang X untuk mendapatkan satu barang Y dengan tingkat kepuasan yang sama, di mana MRS BA sama dengan MUA per MUB sama dengan PA per PB. Yang ketiga yaitu tidak saling berpotongan. Maksudnya, hal ini tidak berlaku asas transitif di atas. Tingkat kepuasan masing-masing indifferent menunjukkan tingkat kepuasan masing-masing. Yang keempat, ada kurva IC yang lebih tinggi, lebih disukai oleh konsumen rasional daripada lebih. Selanjutnya di sini ada properti 1, IC turun dari kiri atas ke kanan bawah. Selanjutnya ada gambar properti 2, IC sembung ke arah tidak origin. Selanjutnya, properti ketiga ada indifference curve tidak saling berpotongan. Yang keempat di sini ada kurva IC yang lebih tinggi lebih disukai daripada kurva yang lebih rendah. Kemudian di sini ada dua contoh kurva indifference yang ekstrim
yaitu substitusi sempurna dan komplementer sempurna. Di sini saya akan menjelaskan juga apa itu substitusi sempurna dan komplementer sempurna. Pertama kita bahas dulu tentang substitusi sempurna. Maksudnya di sini kita dapat lihat pada gambar ya, yaitu ada uang perak dan juga ada uang sen. Nah, bahwa kedua barang ini adalah barang substitusi atau barang yang bisa saling digantikan. Jadi jika tidak ada uang perak maka bisa disubstitusikan atau digantikan dengan uang sen. Adapun contoh lainnya yaitu jika tidak ada uang kertas atau uang sebaran maka bisa diganti atau disubstitusikan dengan uang logam. Selanjutnya ada komplementer sempurna. Nah, kita bisa lihat pada gambar bahwa komplementer sempurna ini dapat membentuk kurva dengan sudut siku-siku. Maka dua barang ini bisa disebut dengan komplementer sempurna. Seperti contohnya yaitu ada sepatu kiri dan sepatu kanan. Selanjutnya di sini ada slope indifference curve IC. Slope atau kemiringan IC dapat diturunkan dari fungsi utilitasnya. Apabila U sama dengan F dalam kurung X, Y, maka slope IC dapat diperoleh sebagai berikut. Turunan totalnya menjadi DU pangkat 0 sama dengan DX, sehingga dapat disederhanakan menjadi DU per DX ditambah DY dalam kurung DU per DY. DU pangkat 0 sama dengan DX kali MUX. Slope indifference curve IC ini syaratnya yaitu DU 0 maka sama dengan 0. Nah, maka dari itu min DY per DX sama dengan MUX per MUY. Jadi yang merupakan slope dari IC adalah MUX per MUY. Analisis slope dari IC ini sangat penting karena menunjukkan keinginan suatu barang bisa digantikan atau disubstitusikan dengan barang yang tertera, kepuasan tetap dijaga konstan. Selanjutnya di sini ada marginal rate of substitution MRS. Slope IC ini dikenal dengan istilah MRS atau marginal rate of substitution. MRS yaitu tingkat di mana barang X bisa disubstitusikan dengan barang Y, sementara kepuasan tetap konstan yang sepanjang kurva IC. Maksudnya kepuasan tetap konstan di sepanjang kurva IC, tetapi MRS itu merupakan barang yang bisa disubstitusikan antara barang X dengan barang Y. MRS secara matematis dapat ditulis MRS XY sama dengan DY per DX sama dengan MUX per MUY. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan marginal rate of substitution MRS. Dengan persamaan di atas, MRS akan sama dengan 0 apabila marginal utility-nya sama dengan 0. Selanjutnya, batasan anggaran apabila pendapatan konsumen dialokasikan membeli dua jenis barang X dan Y, maka persamaan pendapatan konsumen ditulis I sama dengan X dikali PX ditambah Y dikali DY, di mana I sama dengan pendapatan konsumen, X sama dengan jumlah barang dikali X sama dengan jumlah barang X yang dibeli, Y sama dengan jumlah barang Y yang dibeli, PX sama dengan harga barang X dan PY sama dengan harga barang Y. Selanjutnya, garis anggaran atau budget line. Budget line menunjukkan jumlah maksimum dua jenis barang X dan Y yang dapat dibeli dengan sejumlah pendapatan tertentu. Kita dapat menurunkan budget line dari persamaan pendapatan seperti bentuk ini. Seperti berikut ini. I sama dengan X dikali PX ditambah Y dikali PY. Nah, I dikurang PY, I dikurang X dikali PY sama dengan Y. I sama dengan min X dikali PX per Y. Maka dari itu PX sama dengan Y. Garis anggaran atau budget line BL. Keterbatasan pendapatan konsumen digambarkan dengan budget line. Budget line adalah garis yang menunjukkan berbagai
kombinasi dari dua macam barang yang berbeda yang dibeli oleh konsumen dengan pendapatan tertentu. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang the budget line BL. Pada gambar dapat kita ketahui bahwa intercept Y dari BL menunjukkan sejumlah barang Y yang dapat dibeli ketika semua pendapatan dibelanjakan untuk Y. Slope dari persamaan budget line adalah rasio dari harga tersebut, yaitu min P per PY. Adapun di sini perubahan harga dan pendapatan. Yang pertama, perubahan pada harga akan menyebabkan perubahan pada budget line. 1. Perubahan pada harga akan menyebabkan budget line berputar, di mana jika harga X naik, maka budget line akan berputar searah jarum jam. Namun, jika harga X turun, maka BL akan berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Adapun di sini bentuk gambar dari perubahan pada harga akan menyebabkan BL berputar. Di sebelah kiri itu kasus PX naik dan sebelah kanan ada kasus PX turun. Yang kedua ada perubahan pada pendapatan akan menyebabkan perubahan pada budget line, yaitu perubahan pada pendapatan akan menyebabkan budget line bergeser. Ketika pendapatan semakin kecil, maka budget line-nya akan bergeser ke kiri. Namun jika pendapatan semakin besar, maka budget line-nya akan bergeser ke arah kanan. Dapat kita lihat juga pada gambar perubahan pada pendapatan akan menyebabkan BL bergeser. Nah, jika ketika pendapatan naik, maka itu akan bergeser ke kanan. Namun ketika pendapatan turun, itu akan bergeser ke bawah. Selanjutnya, keseimbangan konsumen. Keseimbangan konsumen akan digambarkan dengan persinggungan antara budget line dan indifference curve. Persinggungan antara budget line dan indifference curve ini akan menggambarkan kombinasi barang yang diinginkan konsumen, berarti dicapai kepuasan maksimum. Pada titik keseimbangan itu berlaku slope BL sama dengan slope IC. Mana rumusnya? MUX per MUY sama dengan PX per PY, atau MUX per PX sama dengan MUY per PY. Selanjutnya pada gambar ada juga kurva the consumer's optimum sebagai berikut. Selanjutnya pendekatan matematis. Jika fungsi utilitas U sama dengan F dalam kurung X1 kurang Y dan I sama dengan X dikali PX tambah Y dikali PY. Yang ditanya, kapan kepuasan maksimum tercapai? Nah, dapat dicari memakai formula MUX per MUY sama dengan PX per PY, atau MUX per PX sama dengan MUY per PY. Selanjutnya di sini ada contoh soal. Diketahui PX1 sama dengan $1 dan PX2 sama dengan $2. Pendapatan konsumen sebanyak $15. Apabila konsumen punya fungsi utilitas U sama dengan X kuadrat ditambah X kuadrat, kapan kepuasan konsumen tercapai? Maka diperoleh dari M sama dengan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah lambda kali dalam kurung 15 dikurang X1 kurang 2X2. Kemudian dicari turunan parsialnya sebagai berikut. dm per dx1 sama dengan 2x1 kurang lambda sama dengan 0. Nah, kenapa di sini 2x1 dikurang lambda? Karena x turunan dari x1 kuadrat sama dengan 2x1. Nah, kenapa di sini dikurang lambda? Karena nilai dari X1 di situ adalah $1, maka dari itu dikurang 1 lambda. Kemudian dm per dx2 sama dengan 2x2 dikurang 2 lambda sama dengan 0. Nah, 2 lambda ini berasal dari nilai px2 sama dengan $2. Nah, kemudian kita eliminasikan dua persamaan ini sehingga mendapatkan
Sehingga kita nanti memperoleh 4x1 dikurang 2x2 sama dengan 0. Maka dari itu dapatlah hasil akhirnya x2 sama dengan 2x2. x2 sama dengan 2x1. Next, dm per di sama dengan 15 kurang x1 kurang 2x2 sama dengan 0. 15 kurang x1 dikurang 2 dikali 2x1. Nah, kenapa 2 dikali 2x1? Karena nilai x2 sama dengan 2x1. Maka dari itu 15 dikurang 5x1 sama dengan 0. Sehingga dapatlah nilai x1 sama dengan 3. Lalu kita substitusikan persamaan x2 ke x1 sama dengan 3, di mana x2 sama dengan 2x1, x1 sama dengan 3, maka 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi, konsumen membelanjakan pendapatannya untuk barang X1 sebanyak 3 unit dan X2 sebanyak 6 unit dan akan mencapai kepuasan tertinggi sebesar 45. Selanjutnya, ada beberapa kritik terhadap pendekatan ordinal. 1. Adanya asumsi convexity dari indifference curve masih diragukan. 2. Tidak menganalisis efek adanya advertising, perilaku masa lampau atau past behavior, persediaan perilaku konsumsi irasional yang nantinya akan menambah efek demonstrasi atau demonstrasi efek, dan lain sebagainya. Padahal efek yang ditimbulkan permasalahan yang irasional ini sangat penting bagi para pembuat keputusan, misalnya dalam penentuan harga dan output dari perusahaan. 3. Rationality dari konsumen dalam membuat ranking atau order dari kepuasan atau daya guna yang diperoleh juga masih dipertanyakan. Adapun kritik terakhir yaitu merupakan pengembangan dari teori perilaku konsumen, pendekatan kardinal dengan mengganti asumsi yang sangat lemah seperti ukuran kardinal menjadi ordinal dan dikeluarkannya asumsi constant marginal utility of money. Dan yang terakhir ada keunggulan pendekatan ordinal, merupakan framework dari teori surplus konsumen atau consumers surplus yang merupakan salah satu ukuran yang penting dalam teori kesejahteraan ekonomi. Yang kedua, dapat menentukan apakah hubungan dua macam barang itu substitusi EYX sama besar dari 0 atau komplement EYX kecil dari 0 yang dapat dilihat dari elastisitas harga silang atau cross elasticity. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait tentang teori perilaku konsumen. Saya Pila Cinta Dewi, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya, dan semoga materi yang sudah saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.